Halo, bersama Dipo di sini. Selamat datang di seri tutorial Unreal Engine 5 untuk pemula bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah berkenalan dan menginstal Unreal Engine 5 di komputer kita. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang user interface pada Unreal Engine 5. Karena tentu saja dalam mempelajari sebuah software kita harus familiar dengan user interface-nya supaya tidak kebingungan ya. Jadi mari langsung saja kita mulai. Pertama kita bahas dulu tentang window yang ada di sini. Jika tampilan Unreal Engine Anda berbeda dengan yang ini, karena sudah diutak-atik misalnya, Anda bisa mengubahnya kembali ke tampilan semula. Caranya pilih window, lalu load layout, lalu pilih default editor layout. Pada default layout editor ini ada satu window utama yang ditampilkan pada kita, yaitu yang ini namanya level editor. Level editor ini adalah window yang paling penting karena tidak bisa kita hilangkan dan kita tidak bisa mengubah letaknya. Pada saat ini kita sedang membuka level yang bernama minimal default. Sekarang mari kita coba buka level lainnya. Kita pilih file, open level. Lalu pada starter content ini kita cari maps dan kita buka starter map. Maka secara bersamaan level minimal default tadi akan tertutup dan level starter map ini akan terbuka. Kita coba buka minimal default lagi. Dan starter mapnya akan tertutup dan minimal default akan terbuka. Lalu bagaimana jadinya jika pada minimal default ini kita buat perubahan? Misalnya kita geser kursinya, lalu kita buka starter map tadi. Maka kita akan diminta untuk men-save minimal default tadi, karena Unreal Engine mendeteksi adanya perubahan pada level ini. Jadi kita pilih apakah kita ingin save atau don't save. Maka kesimpulannya adalah hanya satu level editor yang bisa dibuka pada saat bersamaan. Level yang belum di-save itu juga ditandai dengan tanda bintang di sini. Dan di sini ya. Itu artinya level ini belum di-save. Di sini ada window World Outliner. Pada window ini berisi semua objek yang ada pada level minimal default ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada table. Kita klik sekali maka tabel atau meja yang ada di sini akan terpilih. Ini ditandai dengan mejanya diliputi oleh warna oranye seperti ini. Lalu ada statue dan jika kita pilih, kita klik sekali maka dia akan terpilih seperti ini. Nah, kalau kita klik 2 kali maka kita akan dibawa untuk fokus ke objek yang kita pilih. Seperti ini contohnya. Jadi kita bisa tahu objek mana yang kita pilih. Di bawah sini ada window detail. Sesuai namanya, details ini adalah detail dari objek yang kita pilih. Misalnya saya pilih meja ini. Maka mejanya akan diliputi warna orange. Dan pada window detail akan ditampilkan detail dari meja ini. Kita bisa tahu lokasinya, rotasinya, scale-nya. Lalu ada static mesh-nya, materialnya, dan banyak lagi details dari meja, objek meja ini. Dan ini bisa langsung kita ubah-ubah. Misalnya kita ubah posisinya ini, kita klik kiri pada mouse, lalu kita geser ke kiri dan ke kanan, maka posisi meja akan berubah sesuai dengan details yang ada di sini. Jadi secara garis besar details ini sama dengan properties ya pada Windows. Nah, World Outliner ini bisa kita close. Caranya tinggal klik tombol X yang ada di sini. Dan details ini juga bisa kita close. Nah, cara mengembalikannya kita bisa pilih window, lalu details, dan kita juga bisa mengembalikan World Outliner. Jadi jangan bingung nantinya jika window-window ini hilang, Anda bisa mengembalikannya dengan memilih menu window yang ada di sini. Mari kita hilangkan dulu dan kita tinggal menyisakan ini, bagian yang besar ini. Ini namanya adalah viewport. Tampilan game ini namanya adalah viewport dan ini juga bisa kita hilangkan. Caranya kita klik segitiga biru yang ada di sini, maka akan muncul tabnya dan namanya viewport 1 dan bisa kita close juga.
sehingga hanya menyisakan window atau tab level editor saja. Selanjutnya di bawah sini ada content drawer. Kita bisa membukanya dengan klik atau kita bisa membukanya dengan menggunakan shortcut Ctrl Spacebar. Seperti itu. Content drawer ini gunanya untuk menampilkan konten atau file dari project yang sedang kita kerjakan. Itu tidak ada bedanya dengan saat kita membuka level tadi. Yaitu ini. Isinya sama, namun content drawer tentunya lebih memudahkan kita untuk mengakses file yang kita inginkan dengan lebih cepat. Lalu ada console command dan source control. Ini akan kita bahas pada video lainnya. Jadi itu dia, level editor adalah window paling penting pada Unreal Engine. Nah, isi dari level editor ini pada hakikatnya bisa kita buat sesuka hati kita. Misalnya saya tampilkan viewport dulu. Viewport 1 yang tadi. Dan saya ingin World Outliner. Dan saya ingin World Outliner ini letaknya di sebelah sini. Bisa. Tinggal geser tabnya. Dan posisikan di mana Anda mau World Outliner ini berada. Ya, seperti itu. Ukurannya juga bisa diubah seperti ini. Lalu mungkin saya ingin details berada di sebelah kanan misalnya seperti ini. Atau sebelah kiri. Ya, jadi bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Jika Anda senang dengan layout yang Anda buat, maka Anda bisa men-save-nya. Klik window, lalu save layout, dan ya silakan buat layout Anda sendiri jika mau. Maka user layout kita akan tersimpan seperti ini. Jika Anda pernah mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro, maka ya mirip dengan Adobe Premiere Pro konsepnya ya. Layout dari Unreal Engine ini bisa kita ubah-ubah sesuka hati. Sayangnya ya pada DaVinci Resolve tidak bisa demikian ya. Dan mari kita kembali ke tampilan default tadi. Karena di video-video selanjutnya saya akan selalu menggunakan tampilan default ini supaya lebih mudah mengikutinya. Oke, sekarang seperti yang sudah kita ketahui, ini adalah window level editor. Maka menu yang ada di sini atau toolbar yang ada di sini adalah milik level editor. Sedangkan menu yang berada di dalam ini adalah menu milik viewport. Dan World Outliner juga ada menunya sendiri, ada settingannya sendiri. Dan details juga ada menunya sendiri atau toolsnya sendiri. Pada level editor pertama ada tombol save, gunanya tentu saja untuk men-save. Lalu ada create untuk membuat objek yang kita ingin tambahkan pada level kita. Misalnya saya ingin menambahkan shape cube ini, maka akan muncul cube pada level kita. Ini dialah. Dan ada banyak sekali objek yang bisa kita tambahkan menggunakan tombol create ini. Ini banyak sekali, minta ampun banyaknya ya. Dan ini akan kita bahas apa yang kita butuhkan saja ya. Selanjutnya ada konten, ini sama saja dengan konten browser. Namun di sini ada konten browser 1, 2, 3, dan 4. Ini maksudnya apa? Mengapa banyak konten browser? Ini maksudnya sebagai shortcut untuk kita. Misalnya pada konten browser 1 ini, saya ingin mengakses arsitektur. Maka saya akses arsitektur dan saya close. Lalu pada konten browser 2 saya ingin mengakses audio. Dan kita berada pada folder audio dan saya close. Nah, jika saya ingin mengakses arsitektur lagi, maka saya tinggal menuju ke konten browser 1. Saya akan langsung dibawa ke arsitektur. Dan jika saya akses konten browser 2, saya akan langsung dibawa ke audio. Jadi itu gunanya sebagai shortcut dan akan sangat membantu kita jika kita mengerjakan proyek besar misalnya ya. Dan tentu saja letaknya ini bisa kita ubah-ubah juga. Saya bisa meletakkannya di sini jika saya mau. Dan konten browser 2 saya ingin meletaknya di sini misalnya. Bisa ya. Tidak hanya konten browser, details juga ada 1, 2, 3, dan 4. Details. Dan viewport juga ada 1, 2, 3, dan 4.
Jadi kita bisa memiliki 4 buah viewport yang kameranya menghadap arah yang berbeda-beda misalnya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Lalu di sini ada Open Marketplace untuk membuka Marketplace Unreal Engine. Dan ada Quixel Bridge, ini akan kita pelajari pada video berikutnya. Selanjutnya ada blueprint tempat kita melakukan programming nantinya. Pada starter konten ini sudah dibuat beberapa blueprint oleh developer Unreal Engine. Maka mari kita buka ini misalnya, dan inilah dia bentuk dari blueprint itu. Kita akan membuat script menggunakan blueprint ini nantinya. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ketika kita membuka blueprint ini maka akan terbuka window baru. Yaitu window blueprint ini menimpa window level editor kita yang ada di sini. Jadi sebenarnya level editor tetap terbuka namun ditimpa oleh blueprint editor ini. Kita bisa mengubah letak dari blueprint editor ini, tinggal geser saja tabnya. Dan jika Anda punya 2 buah monitor, Anda bisa geser ke monitor Anda lainnya. Jadi akan sangat bermanfaat sekali menggunakan 2 monitor dalam menggunakan Unreal Engine ini. Namun jika Anda hanya punya 1 monitor, Anda bisa meletakkan blueprint editor ini di sebelah level editor seperti ini. Jadi ini seperti tab pada Google Chrome ya. Sehingga kita bisa mengakses level editor dan blueprint editor dengan cepat. Lalu ada cinematic untuk membuat cinematic. Dan di sini ada pilihan editing mode. Saat ini kita sekarang berada pada select editing mode. Sesuai namanya, kita melakukan editing dengan select ini, lalu digeser, select ini, lalu digeser, lalu select ini dan digeser lagi seperti itu. Itu adalah gunanya select editing mode. Di sebelahnya ada landscape editing mode. Sesuai namanya juga, ini untuk membuat landscape, membuat gunung, membuat sungai dan lain sebagainya. Pada saat berada pada landscape editing mode ini, kita tidak bisa melakukan select editing. Kita tidak bisa pilih seperti pada select editing mode. Dan di sini juga tidak bisa kita ubah-ubah posisinya. Kita hanya bisa fokus seperti ini dan posisinya tidak bisa kita ubah karena detailnya juga terkunci seperti ini ya. Dan mari saya kasih contoh sedikit lah ya membuat landscape. Pertama, materialnya kita pilih rumput misalnya. Lalu ini 7x7 saja sudah cukup. Dan tinggal klik create. Dan saat ini saya sedang menggunakan tools ini dan saya bisa langsung membuat gunung seperti ini. Sangat mudah sekali ini membuat gunung. Tuh, terlalu tinggi gunungnya. Ya, seperti itu kira-kira membuat landscape menggunakan Unreal Engine. Lalu di sini ada foliage. Lalu di sini ada foliage, yaitu rumputan atau rumput yang bergoyang. Tadi kita sudah membuat rumput namun rumputnya tidak bergoyang. Namun sayangnya pada starter konten ini kita tidak diberikan file rumput yang bergoyang. Kita bisa mendownloadnya menggunakan Quixel Bridge ini, namun itu akan kita pelajari pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Dan ini adalah contohnya menggunakan foliage tadi ya, untuk membuat rumput yang bergoyang. Dan di sini ada mesh painting editing mode, lalu ada fracture editing mode, dan ini ada brush editing mode, yaitu namanya. Dan ini akan kita pelajari pada video lainnya. Pada tutorial untuk pemula ini kita hanya akan bermain-main dengan select editing mode, landscape editing mode, dan sedikit bermain dengan foliage editing mode. Jadi itu gunanya tombol editing mode yang ada di sini. Selanjutnya ada tombol play untuk memulai permainan kita, untuk mentes permainan kita. Lalu di sebelahnya ada tombol platform untuk mencoba game kita pada platform lainnya. Namun ini masih sedikit
ngebug dan belum stabil. Saya sudah coba berkali-kali belum stabil. Ya, kita mungkin pada update Unreal Engine selanjutnya akan sedikit lebih stabil. Dan terakhir ada setting, kita bisa setting dunia kita atau game kita di sini. Katakanlah komputer Anda tidak sanggup menjalankan Unreal Engine karena pada saat membuat project ini Anda pilih settingannya high. Dan kita bisa menurunkan settingannya di sini. Kita pilih medium atau low atau high saja misalnya. Sebelumnya ini settingannya epic. Dan ya, jika Unreal Engine-nya terasa berat, cukup mungkin mainkan di medium atau high saja. Dan dengan begitu Unreal Engine-nya akan sedikit terasa ringan ya. Ya, viewportnya terasa lebih ringan, lebih lancar begitu ya. Kita juga bisa mengaktifkan suara tanpa perlu memplay jika kita perlu mendengarkan suaranya. Dan untuk menghilangkan UI pada viewport ini kita bisa pilih hide viewport UI jika kita tidak mau. Oke, dengan begitu user interface terakhir yang akan kita bahas adalah user interface pada viewport ini. Sebelumnya mari kita buka starter map dulu. Ini dia starter map. Di sini kita bisa melihat contoh dari fitur yang ditawarkan oleh Unreal Engine dengan starter konten yang disediakan. Kita bisa melihat bagaimana bentuk air di sini. Lalu di sini ada asapnya dan di sini ada api dan kembang api. Jadi kita bisa melihat seperti apa grafis yang ditawarkan oleh Unreal Engine. Dan jika kita play, bola-bola yang ada di sini akan jatuh. Dan ya, silakan dilihat-lihat starter map ini. Di sini ada menu real time, fungsinya untuk menampilkan viewport secara real time atau secara statis. Sekarang real time aktif, maka kita bisa melihat apinya bergerak begitu ya. Dan jika kita matikan, maka apinya akan mati. Maksudnya berhenti bergerak ya. Lalu ada show FPS untuk menampilkan berapa FPS yang kita dapatkan. Show toolbar untuk menghilangkan toolbar ini. Field of view untuk mengganti field of view pada kamera. Dan yang tiga ini adalah untuk mengatur bagaimana kita ingin menampilkan kamera kita. Lalu ada game view ini untuk menghilangkan icon-icon yang ada pada Unreal Engine. Dengan memilih game view ini atau dengan menekan tombol G pada keyboard, kita bisa melihat bagaimana bentuk dari game kita saat dimainkan. Jadi ikonnya akan hilang. Lalu ada tombol untuk mengganti layout viewport. Apakah kita ingin layoutnya ditampilkan seperti ini? Dan ya, silakan dicoba-coba mana settingan yang sesuai dengan selera Anda. Di sini ada tombol perspektif, itu artinya kita berada dalam mode perspektif. Dan di sini ada tombol view mode. Ini view mode ini dalam keadaan lit atau sedang diterangi oleh sumber cahaya, yaitu cahaya matahari dan cahaya lainnya. Jika kita pilih unlit, maka objek pada Unreal Engine ini tidak akan terpengaruh oleh cahaya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk dari objek ini aslinya. Dan ada lighting only untuk memeriksa bagaimana bayangannya, dan masih banyak lainnya. Silakan dicoba sendiri. Oh ya, lit dan unlit ini juga akan berpengaruh pada FPS yang kita dapatkan. Pada situasi lit itu kita dapat sekitar 40 FPS, dan jika kita unlit maka kita bisa dapat lebih dari 100 FPS. Jadi menjadi lebih ringan jika di unlit. Namun ya, tampilannya menjadi tidak realistis. Pada dunia game itu terdapat dua buah jenis kamera, yaitu perspektif dan ortografik. Pada mode perspektif ini kita melihat dunia dari game ini layaknya kita melihat pada dunia nyata. Seperti objek yang jauh itu terlihat lebih kecil dan objek yang dekat akan terlihat lebih besar. Sedangkan pada ortografik, ini biasanya pada game-game platformer, pada kamera ortografik itu objek yang sama besar akan terlihat tetap sama besar walaupun letaknya berjauhan. Mari saya coba contohkan. Oke, jadi ini kita atur arahnya di sini.
Dan kita lihat dari left. Oke, jadi bola yang jauh tadi yang ada di atas ini terlihat sama besar dengan bola yang dekat yang ada di sini. Biasanya digunakan pada game platformer. Lalu pada show ini untuk menampilkan bagaimana kita ingin grafis pada game kita ditampilkan. Jika saya matikan anti aliasing ini, kita bisa lihat garis pada objek ini akan menjadi lebih kasar. Jika kita nyalakan, garisnya akan lebih halus. Lalu jika partikel ini kita matikan, maka kita tidak akan melihat partikel atau api dan kembang api di sini. Kita juga bisa menghilangkan grid ini. Nah, jika kita menurunkan settingan pada game kita menjadi high, low, atau medium, maka di sini akan ditampilkan scalability-nya. Jika kita pilih epic, dia akan hilang dan kita bisa menggantinya di sini. Jadi kita bisa tahu apakah settingan game kita berada pada high, low, medium, atau epic. Dan selanjutnya menu select yang ada di sini. Saat ini kita sedang berada pada select and translate object. Dengan begitu kita bisa select object dan kita bisa translate dengan menggesernya. Lalu di sebelahnya ada select saja. Pada select ini kita tidak bisa melakukan translate. Hanya select object. Ini untuk merotate atau memutar. Dan ini untuk memperbesar objek kita atau memperlebarnya. Mari kita gunakan select dan translate terlebih dahulu. Pada saat kita memilih select dan translate ini, kita bisa melihat gizmo pada objek yang kita pilih. Pada Unreal Engine, Z adalah atas dan bawah, Y adalah kiri dan kanan, dan X adalah depan dan belakang. Jadi untuk menggeser objek kita pilih Z, yaitu panah biru ini untuk menggesernya ke atas atau ke bawah. Dan kita klik panah hijau yaitu Y untuk menggesernya kiri atau ke kanan. Dan X yaitu panah merah untuk menggesernya depan dan belakang. Ya, dalam bahasa Inggris sumbu itu namanya axis. Dan pada tutorial ini mungkin kita akan selalu menggunakan istilah sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X begitu ya. Dan ya pada scale kita juga menggantinya sesuai dengan sumbu mana yang ingin kita ganti atau kita perbesar. Nah, di sini ada tombol ini yaitu tombol untuk memilih koordinat mana yang akan kita gunakan. Ini penting, ini bisa membuat orang kebingungan saat mengubah letak objek. Mari saya posisikan kameranya dahulu. Oke, kita pilih translate. Dan bisa Anda lihat di sini kita sedang menggunakan gizmo dari dunia. Itu ditandai dengan ikon globe yang ada di sini. Itu artinya koordinat yang sedang kita gunakan adalah koordinat yang sama dengan koordinat dunia kita. Sehingga seperti yang bisa kita lihat di sini, sumbu Z itu tepat di atas tentunya, dan sumbu Y itu tepat kiri dan kanan. Dan sumbu X yaitu depan dan belakang. Namun jika kita ganti pilihannya dengan klik ini, maka sekarang gizmo pada kursi ini akan berubah. Sumbu X-nya mengarah tepat ke depan kursi ini. Sehingga jika kita translate atau kita geser, maka dia akan bergeser sesuai dengan sumbu dari kursi ini. Itu artinya kita menggunakan lokal gizmo, bukan gizmo dari dunia. Jika kita menggunakan gizmo dari dunia, maka ini akan sesuai dengan gizmo yang ada di sini. Jadi jangan bingung nantinya bagaimana cara menggeser kursinya, kok nggak mau ke depan ini kursinya ya. Ya, jika kita klik antara dua ini bisa, namun akan lebih baik jika kita klik begini ya, jadi kursinya tepat ke depannya. Lalu di sini ada grid snapping. Mari kita buka minimal default dahulu. Lalu saya buat cube dan saya letakkan cube-nya tepat di sini. Lalu kameranya saya ganti top. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini, ketika saya geser cube ini, maka cube ini akan lengket
tepat di grid abu-abu ini. Setiap grid ini memiliki ukuran 10 Unreal Unit. Itu bisa kita lihat dari snap value ini adalah 10. Nah, 1 Unreal Unit itu sama dengan 1 cm. Jadi 10 Unreal Unit sama dengan 10 cm. Jadi kita menggeser objek ini setiap 10 cm. Jika kita ingin menggeser objek kita dengan lebih detail, kita bisa ganti dengan 1. Maka objek kita akan bergeser setiap 1 cm atau 1 Unreal Unit. Dan jika kita ingin lebih detail lagi, kita bisa matikan snappingnya dan objek kita tidak akan lengket ke grid lagi. Atau kita bisa ganti menjadi 100 sehingga objek kita akan bergeser setiap 1 meter atau 100 Unreal Unit. Jadi ya perlu diperhatikan setiap kali menggeser objek ini apakah kita ingin menggesernya secara detail atau kita ingin menggesernya melompat-lompat setiap 1 meter begitu ya. Dan untuk rotate juga begitu dan pilihannya ada di sini apakah kita ingin memutarnya setiap 10 derajat atau mungkin 30 derajat. Dan ya begitu ya. Butuh sedikit latihan untuk terbiasa dengan bagaimana cara memanipulasi objek pada Unreal Engine ini. Dan yang terakhir yang perlu kita bahas adalah kamera speed ini. Saat ini kamera speednya berada pada angka 4 dan kecepatan kameranya ya seperti ini. Jika kita ganti menjadi 8 misalnya, maka kameranya akan sangat cepat. Jika kita kehilangan dunia kita bisa menuju World Outliner dan kita klik dan ini dia mejanya atau begini ya. Ya, jika kita ganti ke angka 1 maka kameranya akan bergerak sangat pelan. Oke, cukup panjang tutorialnya, namun ya saya harapkan dengan tutorial ini kita nanti bisa terbiasa dan tidak tersesat dalam menggunakan Unreal Engine ini. Pada video berikutnya kita akan membuat landscape dan kita akan mencoba menggunakan Quixel Bridge ini untuk membuat dunia game kita. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk subscribe dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.